Halo Sobat Tani, saya Siska Pelia, saya mahasiswa dari Universitas Borobudur. Di sini saya sedang melakukan PKL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, kembali lagi bersama saya Wilwan Abdian Rahman di Mas Melka Farm. Kali ini kita kedatangan salah satu teman mahasiswa yang sedang PKL juga nih, ada Kak Siska nih. Halo Kak Siska, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, gimana, pengen tahu keseruan kita bahas ngobrol-ngobrol dengan Kak Siska, apa yang Kak Siska lakuin di sini dan pengalaman-pengalaman apa aja yang Kak Siska dapat di sini. Saksikan terus video kami di Mas Melka. Oke, Kak Siska nih, Kak Siska bisa dijelaskan nih Kak Siska dari universitas mana, terus bagaimana sih Kak Siska bisa ada di sini gitu, bisa tahu Mas Melka Farm dari mana, boleh dikasih tahu nih sedikit cerita-ceritanya. Oke, baik. Jadi aku tuh di sini awalnya tahu dari teman juga, dia sering lihat scroll sosmed gitu. Jadi terus pas aku lihat juga ternyata pertanian di sini tuh benar-benar bagus banget. Dan untuk kegiatan magang di sini benar-benar ya banyak komoditas juga dan cocok untuk mahasiswa agroteknologi seperti saya gitu. Jadi saya melanjutkan di sini. Oke, wah, jadi dapat Mas Melka Farm mungkin dari sosial media ya? Iya. Dan Siska dari jurusan Agroteknologi. Dan di sini nih Kak Siska bisa dijelasin, Kak Siska ngambil salah satu komunitas apa, boleh dijelasin? Oke, jadi aku di sini ambil budidaya melon. Karena jurusan saya agroteknologi, jadi benar-benar ambil budidayanya dari persemaian hingga panen. Jadi ngambil dari budidaya melon ya? Iya. Oke, nanti bisa dijelasin nih Kak Siska nih kira-kira apa sih yang dilakuin di sini, misalnya dari mulai persemaian sampai akhirnya melon yang Kak Siska di sini lakuin nih bareng-bareng sama teman-teman yang lain, itu gimana prosesnya sampai bisa panen budidaya melon, bisa dijelasin nih? Jadi awalnya itu kita nggak langsung nanam, tapi kita harus benar-benar steril tempatnya dulu. Di sini tuh namanya fumigasi. Nah itu benar-benar selama 2 minggu itu benar-benar di greenhouse itu dikosongin, nggak boleh ada orang yang masuk. Jadi benar-benar no factor gitu lah ya. Terus abis itu kita ngelakuin persemaian, benar-benar nggak boleh ada juga orang yang kayak asal-asal masuk karena bisa jadi virus buat si tanaman itu. Terus kenapa aku ngambil si melon sagami? Karena si melon ini tuh bener-bener paling beda di antara yang lain kalau menurut aku ya. Karena dia tuh harganya paling mahal, terus bentuknya bener-bener bulat, pokoknya bagus deh. Dan kualitasnya bagus ya? Benar. Karena aku juga pernah ikut kayak jualan di beberapa tempat sama orang-orang di sini juga. Jadi menurut aku hal yang seru. Iya. Kalau untuk prosesnya sendiri nih, kita kan tadi udah bahas sedikit tentang persemaian ya, yang tadi bagaimana tanpa ada orang-orangnya, maksudnya orang-orangnya diawasi lah ya, ketat gitu kan, biar nggak membawa virus gitu. Nah, kira-kira setelah persemaian nih Kak Siska nih, bisa pindah tanam itu di keberapa, terus sampai nanti akhirnya ada proses apa lagi gitu, sampai nanti panen nih, bisa dijelasin gitu? Oke Sobat Tani, jadi setelah persemaian itu kita melakukan transplant. Kurang lebih dari persemaian ke transplant itu 2 minggu. Nah di situ tuh kurang lebih perawatannya dari pemangkasan tunas air dan lain-lain. Terus abis itu sehingga munculnya daun ruas ke-8 tuh kita melakukan polinasi, adanya bunga jantan dan muncul. Jadi apa itu polinasi? Ya disilang, kawin silang. Wah, dikawin silang. Bukan kawin silang sih, lebih ke penyerbukan. Jadi Tapi lebih bahasanya polinasi. Kawinan ya? Iya. Wah, ternyata bukan hanya manusia ya, Benar. tumbuhan juga ada polinasi ya. Iya. Setelah polinasi nih Kak Siska nih, polinasi kira-kira berapa lama nih bisa jadi buah yang utuh? Dari polinasi itu kurang lebih seminggu tuh kita bisa tahu nih
hasil yang kita polinasikan itu jadi atau tidak. Ya. Habis itu kita seleksi buah. Setelah hasil dari polinasi itu tuh kita seleksi buah. Ya. Iya. Nah untuk satu tanaman nih kayak satu tangkai biasanya berapa buah nih untuk melon yang ada di sini? Kayak Nah, berapa buah sih? Nah, untuk selama saya di sini sih kita tuh lebih memfokuskan untuk satu tanaman itu satu buah melon saja. Kenapa Supaya- begitu? Karena biar Supaya benar-benar fokus sama si buah satu itu aja sih. nutrisinya ya biar Iya. masuk ke buah yang jadi satu tanaman itu satu buah ya. Iya. Nah untuk dari proses yang tadi udah dijelasin nggak akhirnya dipanen nih kira-kira berarti totalnya berapa lama sih? Untuk tanaman yang saya mau ambil yaitu sagami itu kurang lebih 85 hari 85. dari persemaian ke panen. Dan untuk kualitasnya bagus. Bagus sekali. Makanya saya ambil Dari varietas. rasanya gimana? Rasanya sangat Manis ya? manis. Karena saya sudah pernah coba, sudah pernah beli, jadi sudah dibuktikan sendirilah ya. Jadi buat teman-teman sobat tani yang penasaran nih dengan bagaimana proses budidaya melon khususnya di Sagami ya, di Mas Miracle Farm kita ready lah untuk bagaimana bisa melihat dari budidaya melon Sagami. Betul. Kak Siska sendiri nih, Kak Siska kan perempuan ya. Kenapa sih Kak Siska bisa mau nih jadi bisa dibilang seorang petani lah, petani modern mungkin ya bisa dibilang. Nah kenapa sih alasan Kak Siska sendiri, Kak Siska bisa ngambil jurusan agroteknologi, bisa untuk budidaya melon, apa motivasi Kak Siska sendiri? Terus bagaimana sih Kak Siska, pandangan Kak Siska tentang pertanian di Indonesia dan harapannya untuk pertanian di Indonesia tuh kedepannya pengennya seperti apa sih dari Kak Siska? Oke, dari aku sendiri sih jujur agak sedih sih lihat pertanian yang sekarang karena benar-benar minat anak muda juga kayak kurang gitu. Nah, tujuan aku masuk agroteknologi ya itu karena aku benar-benar mau ngembangin nih pertanian itu nggak harus kotor-kotor kok. Di sini buktinya kita bisa nanam melon hidroponik. Nah, itu juga nggak kotor-kotoran dan malah kayak seru gitu. Terus ada harapan aku tuh benar-benar kayak ayo anak muda kita join ke pertanian karena itu seru banget. Dan buat pemerintahan juga harus lebih memfasilitasi kita nih untuk anak muda yang mau berkarya di bidang pertanian. Ya pokoknya gitu deh. Ya, pokoknya harus didukung ya Iya. pemerintah. Berarti anak muda nih Iya. jangan malu ya untuk Iya, bisa benar. jadi petani ya karena Benar. mungkin zamannya sekarang udah zamannya petani modern ya. Iya gitu. benar. Teknologi kita tuh udah canggih banget di pertanian. Jadi nggak usah takut kayak "Aduh, pertanian apa sih?" Bahkan itu tuh kayak aku pikir ini tuh seru loh. Ini tuh malah bikin kita ke-trigger langsung untuk terjun langsung ke pertanian gitu. Keren banget ya teman-teman ya. Kak Siska ini perempuan yang bisa dibilang perempuan yang mencontohkan salah satu perempuan di Indonesia yang bisa terjun langsung untuk ke petani ya. Iya. Untuk bisa jadi petani modern kayak gitu. Oke Kak Siska, kita balik lagi ke PKL nih. Iya. Kak Siska PKL di sini selama 3 bulan. 3 bulan. Oke, saya pengen tahu deh Kak Siska nih. Kita kan tadi udah ngobrol tentang budidaya melon, terus harapan-harapannya. Boleh nih bagaimana harapan Kak Siska untuk Mas Miracle Farm khususnya di sini, terus apa yang Kak Siska rasain di sini, bagaimana pesannya nih untuk Mas Miracle Farm ke depannya kayak gimana? Mungkin sama seperti kayak harapan lah untuk Mas Miracle Farm. Harapan saya untuk Mas Miracle Farm tentunya semoga Mas Miracle Farm ini semakin maju dan lebih banyak menerima anak PKL nih, kayak seru juga nih Man. Betul banget ya. Karena ya itu sendiri pertanian itu seru, jadi semoga Mas Miracle Farm ini selalu sukses. Oke, betul banget Kak Siska. Kalau kesannya nih Kak Siska selama di sini kayak gimana? Apa yang Kak Siska rasain gitu? Bagaimana sih orang-orang di sini khususnya pekerja-pekerja di Mas Miracle Farm bagaimana menyambut Kak Siska? Boleh dijelasin, boleh ceritain lah Kak Siska. Iya. Jadi pegawai di sini juga benar-benar open ya ke anak PKL. Jadi kita kayak sharingnya tuh benar-benar terasa Man. Nggak hanya kayak atasan ke bawahan, enggak. Jadi kita tuh sama aja di sini.
kayak kita butuh data, mereka open, mereka siap buat nerima kita. Jadi menurut aku di sini orangnya semua baik. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada para direksi yang selalu mensupport saya di sini, seperti Pak Bayu, Pak Sandi, Bu Ria, Pak Tamrin, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya sangat berterima kasih bisa diterima di sini, bisa menjalankan PKL dengan baik di sini. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman Sobat Tani. Mungkin cukup sekian untuk video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Saya Wilman Afrianur Rahman. Saya Siska Pelia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.